diselenggarakan oleh Pusdiklat Jakarta Angkatan ke-7 tahun 2022. Adapun kegiatan pada Pusdiklat yang sedang berlangsung, pertama adalah rencana pengembangan kepemimpinan yang akan dilaksanakan di sekolah asal. Yang kedua, melaksanakan proyek profil Pancasila dan proyek Rahmatan lil Alamin di Madrasah Magang. Dan yang ketiga, melaksanakan supervisi akademik di Madrasah Magang. Berikut kegiatan-kegiatan di lapangan. Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka ditetapkan menjadi Madrasah Aliyah Negeri Kolaka tanggal 25 Oktober 1993 dari Madrasah Filial Bau-Bau oleh Departemen Agama Republik Indonesia yang beralamatkan di Jalan Tunambai nomor 1, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun visi madrasah, terwujudnya madrasah yang islami, unggul dan populis. Jumlah guru saat ini sebanyak 62 orang yang mengampu kelas sebanyak 21 rombongan belajar dengan 3 jurusan yaitu IPA, IPS, dan keagamaan dengan jumlah siswa 655 orang. Kegiatan RTL yang pertama adalah rencana pengembangan kepemimpinan yang dilaksanakan di madrasah asal. Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka telah menerapkan kurikulum 2013. Dalam penerapannya masih memerlukan perbaikan. Seiring dengan hasil AKPK calon kepala madrasah pada dimensi kewirausahaan menggambarkan kelemahan secara umum. Oleh karena itu, berdasarkan hasil data AKM ANBK tahun 2021 bahwa kemampuan literasi siswa 1,92, nilai rata-rata tingkat kabupaten 1,75, nilai rata-rata tingkat provinsi 1,72, nilai rata-rata tingkat nasional 1,83 dengan rentang nilai 1 sampai 3. Dengan melihat hasil AKM tersebut, maka melalui rencana pengembangan kepemimpinan, kami sebagai calon kepala madrasah akan meningkatkan dimensi kewirausahaan dengan berupaya meningkatkan kemampuan literasi siswa melalui program gerakan literasi sekolah. Pada tahapan persiapan, kami melakukan koordinasi dengan kepala madrasah mengenai AKM nilai literasi madrasah yang minim. Setelah itu kami melakukan koordinasi kepada staf serta wakamat yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka. Setelah itu kami sampaikan kepada guru-guru dan disampaikan kepada siswa melalui kegiatan upacara dan apel pagi. Pada tahapan pelaksanaan, kami melakukan bimbingan teknis terhadap tim literasi sekolah selama 3 hari dimulai tanggal 25 sampai dengan 28 November 2022 yang diawali dengan pembukaan oleh kepala madrasah yang diikuti sebagian guru dan sebagian siswa. Pada hari ini juga bertepatan tidak mengakui bahwa zaman ini semakin maju. Yang bisa dibawa langsung melalui dawai yang Melainkan belum biasa membaca, belum suka membaca buku, belum biasa mengelola informasi, belum memanfaatkan hasil bacaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Dalam pendidikan, Bapak Ibu bisa dilihat. Pada kegiatan BIMTEK yang berlangsung diwarnai dengan diskusi, di mana para peserta banyak memberikan solusi terhadap kegiatan gerakan literasi sekolah pada penerapan di lapangan. Pusat literasi, baik di korner atau sudut-sudut sekolah, itu kan hanya di perpustakaan, di mana saja, ya di sudut-sudut ruang kelas, di sudut-sudut pintu pagar, itu bisa juga digunakan sebagai literasi.
Alhamdulillah setelah 3 hari kegiatan mewujudkan dan merancang serta merealisasikan rencana tentang literasi di madrasah khususnya di Satu Kolaka, maka kita ucapkan terima kasih kepada seluruh fasilitator dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hari ini sudah tetap semangat mengikuti kegiatan ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan literasi pada fase ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Dari kegiatan rutin setiap hari, 15 menit sebelum PB dilaksanakan, maka akan mengajak siswa menuliskan merangkum hasil bacaannya sebagai upaya melatih kemampuan menulis. Bentuk tulisan dapat berupa puisi atau makalah atau pidato dalam kegiatan keseharian. Dalam suara sunyi menyendiri, tubuh dan kita mengembang. 17 tahun sudah, sebudak uang di rumah, sesuatu yang rasanya. Dengan penampilan saya tadi melalui arena kompetisi siswa sebagai bagian dari literasi sekolah, saya dapat mengembangkan bakat dan minat saya dalam bidang Saya sebagai Ketua OSIS Satu Kolaka periode 2021-2022 sangat mengapresiasi adanya kegiatan aksi arena kompetisi siswa sebagai pengembangan literasi dan tempat untuk pengembangan minat dan bakat siswa. Selanjutnya, kegiatan kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin di Madrasah Magang, yaitu Mindua Kolaka, sebagai salah satu madrasah pendukung kurikulum Merdeka di Kabupaten Kolaka. Beberapa persiapan yang kami laksanakan dengan berkoordinasi pada kepala madrasah yang maksud dan tujuan akan melaksanakan magang di sekolah tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada guru dan staf untuk menjelaskan lanjutan diklat calon kepala madrasah melalui penerapan penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Setelah itu ditentukanlah penentuan tim proyek P5 dan PPRA oleh kepala madrasah. Penetapan pelaksanaan diawali dengan pembuatan modul proyek P5 dan PPRA dengan tema hidup yang berkelanjutan, yaitu penempatan sampah anorganik berupa bekas gelas minuman dan bekas kantong plastik kresek yang terdapat di lingkungan madrasah dengan sasaran kelas 4 PAS IB. Tahapannya, guru memperkenalkan proyek kepada 15 siswa yang sudah dipilih sesuai dengan minat dan bakat siswa. Lalu melalui pembimbingan tim proyek siswa dibagi ke beberapa kelompok. Dengan pembimbingan tim, mereka mulai merangkai gelas bekas menjadi bentuk yang diinginkan dalam kelompok. Untuk memudahkan setiap kelompok merangkai bunga, maka dibagi dalam kelompok apa yang harus dikerjakan setiap individu. Dalam kegiatan siswa, tim proyek mengambil nilai-nilai yang muncul dari kegiatan kelompok berupa nilai P5, yaitu dimensi nilai kreatif, dimensi nilai gotong royong, dimensi nilai mandiri. Kemudian, nilai PPRA diperoleh melalui dimensi akhlak, yaitu peduli sosial, kolaboratif, dan kreatif. Hasil nilai yang sudah diperoleh siswa menjadi penilaian proyek P5 dan PPRA, sedangkan hasil merangkai bunga dipajang di dalam ruangan belajar dan bisa untuk dipasarkan di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Safira Trianti. Praktek merangkai bunga dari gelas bekas yang terdapat di lingkungan madrasah. Mengajar saya untuk memanfaatkan limbah sampah melalui kerajinan tangan. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Kegiatan yang ketiga, pelaksanaan supervisi akademik guru di Madrasah Magang. Adapun persiapan,
Sebelum supervisi kami lakukan, terlebih dahulu mengkoordinasikan dengan kepala madrasah tentang siapa guru yang akan disupervisi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Walaupun pelaksanaan supervisi akademik dilaksanakan pada kondisi bertepatan ujian semester, namun ini tidak menyurutkan kami melakukan supervisi, dan guru yang bersangkutan pun tetap bersedia untuk disupervisi dengan kondisi kelas yang tidak maksimal. Tahapan pelaksanaan praobservasi. Kegiatan praobservasi dimaksudkan untuk mengukur kesiapan guru sebelum masuk dalam kelas, terutama yang berhubungan dengan administrasi seorang guru, yaitu perangkat pembelajaran yang terdiri dari program tahunan, program semester, dan rencana program pembelajaran. Tahapan kegiatan pembelajaran. Observasi penyampaian materi yang masih terkendala dengan penyediaan buku siswa dan lembar kegiatan siswa belum terpenuhi secara maksimal, sehingga perhatian siswa dalam belajar belum maksimal. Tetapi kemampuan guru kelas mengelola keadaan membuat siswa bersungguh-sungguh mengikuti pelajaran, walaupun metode yang digunakan adalah ceramah. Pada kegiatan pembelajaran terlihat Bapak Dedeng dengan kemampuan mengajar yang masih terbilang pemula, sehingga penggunaan bahasa yang masih kaku dan penerapan penilaian kentik yang masih kaku selama proses pembelajaran. Pasca observasi. Setelah kami melakukan supervisi dalam kelas terhadap guru Dedeng, kami pun menemuinya untuk bertukar pengalaman mengajar dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Saran kami terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan perlu perbaikan tentang media yang digunakan agar lebih dimaksimalkan sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Pemilihan media menjadi perhatian khusus bagi guru karena media sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Setelah kami mengamati proses kegiatan pelajaran sangatlah kondusif dan dinamis sesuai dengan perencanaan, dan yang menjadi beberapa aspek penilaian terkait dengan supervisi akademik guru yang bersangkutan setelah diakumulasi secara keseluruhan mendapatkan nilai 83,54. Nilai ini dikategorikan baik berdasarkan kriteria penilaian yang ada. Namun, pada kegiatan pelajaran ini tentunya kami sebagai pengamat atau penilai ada beberapa hal yang menjadi masukan bagi guru yang bersangkutan, di antaranya belum menggunakan media pembelajaran yang baik dan juga penyediaan buku dan gambar-gambar yang menunjukkan sikap-sikap baik dari nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan kemarin supervisi pembelajaran, ternyata saya melihat bahwa memang sana sini banyak kelebihan, ada juga kekurangan sedikit judul materi. Yang saya lihat kemarin materi yang kita sampaikan adalah tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Ini memang bagus digunakan dari ceramah karena untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kelemahannya Bapak itu tentang sebaiknya memang harus terbuatkan semacam media pembelajaran tentang apa, ada sikap-sikap
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pencalonan Kepala Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.